Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dijelaskan mengenai 12 prinsip green chemistry. Siapa yang mengusulkan prinsip green chemistry? Jadi, 12 prinsip green chemistry ini diusulkan oleh Anatas dan Warner pada tahun 1998. Nah, apa saja prinsipnya? Yuk kita simak videonya. Adapun prinsip yang pertama yaitu mencegah timbulnya limbah dalam proses. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis. Hal ini karena biaya untuk menanggulangi limbah sangatlah besar. Selanjutnya, prinsip yang kedua, mendesain produk bahan kimia yang aman. Pengetahuan mengenai struktur kimia memungkinkan seorang kimiawan untuk mengkarakterisasi toksisitas dari suatu molekul serta mampu mendesain bahan kimia yang aman. Target utamanya adalah mencari nilai optimum agar produk bahan kimia memiliki kemampuan dan fungsi yang baik, akan tetapi juga aman, memiliki toksisitas yang rendah. Caranya adalah dengan mengganti gugus fungsi atau dengan cara menurunkan nilai bioavailability-nya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu mendesain proses sintesis yang aman. Metode sintesis yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meminimalkan paparan atau meminimalkan bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan. Penggunaan bahan baku yang dapat terbarukan atau diperbarui lebih disarankan daripada menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan, didasarkan pada alasan ekonomi. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu menggunakan katalis. Jadi, peran katalis ini yaitu katalis sangat penting karena diperlukan untuk mengkonversi menjadi produk yang diinginkan. Penggunaan katalis memberikan selektivitas yang lebih baik, rendaman hasil yang meningkat, serta mampu mengurangi produk samping. Adapun dari sisi green chemistry, penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, dan mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. Nah, selanjutnya prinsip yang keenam yaitu menghindari derivatisasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia. Derivatisasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus pelindung, proteksi atau deproteksi, dan modifikasi sementara pada proses fisika ataupun kimia harus diminimalkan atau sebisa mungkin dihindari. Hal ini karena pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan tambahan reagen yang nantinya memperbanyak limbah. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu memaksimalkan atom secara ekonomi. Konsep atom ekonomi ini mengevaluasi sistem terdahulu yang hanya melihat rendaman hasil sebagai parameter untuk menentukan suatu reaksi efektif dan efisien tanpa melihat seberapa besar limbah yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Atom ekonomi di sini digunakan untuk menilai proporsi produk yang dihasilkan dibandingkan dengan reaktan yang digunakan. Jika semua reaktan dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai atom ekonomi 100%. Adapun prinsip yang kedelapan yaitu menggunakan pelarut yang aman. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, atau bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Apabila terpaksa harus digunakan, maka harus seminimal mungkin. Penggunaan pelarut memang sangat penting dalam proses sintesis, contohnya pada reaksi, rekristalisasi, sebagai fase gerak pada kromatografi, dan lain-lain. Penggunaan yang berlebih akan mengakibatkan polusi yang akan mencemari lingkungan.
Adapun alternatif pelarut yang lebih ramah lingkungan seperti ionic liquid, fluorospase chemistry, supercritical carbon dioxide, dan biosolvent. Selanjutnya, prinsip yang kesembilan, meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan, reaksi kimia dilakukan dalam suhu ruang dan menggunakan tekanan. Penggunaan energi alternatif dan efisien dalam sintesis dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode baru. Di antaranya adalah dengan menggunakan radiasi gelombang mikro atau microwave, ultrasonik, dan fotokimia. Selanjutnya, prinsip yang ke-10, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan, seperti sintesis biodegradable plastik, biodegradable polimer, serta bahan kimia lainnya. Selanjutnya, prinsip yang ke-11 yaitu penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi, di mana metode analisis yang dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Ruang lingkup ini berfokus pada pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Selanjutnya, prinsip yang ke-12, meminimalisasi potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa, sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan, dan api dapat dihindari. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat membantu pemahaman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.